mengingatkan kepada Hotman Paris, siap-siap security di persidangan ini. Tunggu Hotman, kau selama ini nyindir saya, akan security kau. Akan ku bikin panas duduk kau nanti di persidangan ya. Tunggu saatnya. Biar tahu diri Hotman Paris, dia gali lubangnya sendiri. Kita buka semuanya, apa pornografi, porno aksinya. Dia menyatakan dia pacaran, cium-cium. Yang pernah datang ke kantor Bang Rasman memberikan kuasa itu Iklima yang asli atau Iklima yang KW? Pertama, saya sampaikan bahwa kami telah mendengarkan putusan sela yang dibacakan oleh majelis hakim. Tadi malam banyak yang tanya ke saya, "Bang, putusan sela itu apa? Kok cepat sekali ada putusan?" Gitu. Ya, saya jelaskan bahwa kemarin ada eksepsi keberatan kami, kemudian dijawab oleh jaksa penuntut umum, lalu ada putusan. Nah, putusan sela itu memang jarang sekali diterima. Dan kita sebetulnya sudah duga bahwa itu tidak akan diterima, karena itulah kita sudah siap-siap untuk pada pembuktian berikutnya. Jadi teman-teman semua, kami menghargai putusan hakim tersebut dan kami akan bersiap nanti pada persidangan berikutnya, yaitu tanggal 6 Februari. Agendanya adalah pemeriksaan satu orang yang bernama Hotman Paris Hutami, yaitu selaku korban. Jadi itu memang seru sekali itu nanti teman-teman media hadir diposisikan sebagai saksi korban. Sedangkan yang dua lagi adalah dari saksi pihak. Dan ketiga orang ini akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dan untuk kami nanti pada waktunya tentu akan juga menghadirkan saksi dari pihak kami. Silakan Pak Lecu. Eksepsi kita ditolak itu memang sudah kita prediksikan. Ya, jadi memang di mana-mana pun ya lebih baik ditolak biar kita bisa buktikan, ya kan, dengan alat bukti kita, ya kan, bahwa siapa yang berbohong, siapa yang kemudian membuat suatu cerita. Ini kan kayak cerita sinetron itu dibuat-buat ini. Awalnya Iklima bilang datang teken puasa dilecehkan, habis tengah jalan diperiksa polisi dia bilang nggak dilecehkan, nggak pernah dilecehkan, nggak pernah pula tanda tangan puasa. Jadi saya bingung nanti yang datang ke kantor Bang Rasman siapa gitu kan? Iya kan Bang Rasman kan? Iklima atau bukan? Nah mungkin saya rasa adiknya Iklima Kim, ya kan? Nah jadi ini akan kita buktikan, kita pastikan. Jadi saya apresiasi nih, kenapa ditolak supaya bisa dibuktikan, ya kan? Majelis itu meminta kami membuktikan, ya kan, dalil-dalil yang kira-kira didakwakan, sama kita membuktikan. Yang pernah datang ke kantor Bang Rasman memberikan kuasa itu Iklima yang asli atau Iklima yang KW. Nah itu kita akan buktikan nanti. Ya jadi teman-teman kawal terus. Saya minta ya, kebetulan HPH akan diperiksa sebagai saksi daripada korban. Yang pertama pastinya dia wajib dihadirkan ya sebagai saksi korban. Jadi kita akan banyak bertanya kepada HPH. Jadi Pak HPH ya, tunggulah pertanyaan-pertanyaan kami ya. Nanti kita akan lebih dekat lagi ya Pak HPH ya. Oke, kita akan tahu ya kan, pernah ada pacaran, pernah ada hubungan, atau pernah tidak ada hubungan cuman di mangga besar. Nah, kita akan buktikan dan kita akan pastikan, kita lihatlah nanti ya jawaban dari Bapak seperti apa. Ya, demikian dari saya. Ya. Saya tidak mempermasalahkan lagi masalah penolakan terhadap eksepsi kami, kan dijawab oleh rekan-rekan kita. Saya hanya mengingatkan kepada Hotman Paris, siap-siap security di persidangan ini. Tunggu Hotman, kau selama ini nyindir saya, akan security kau. Akan ku bikin panas duduk kau nanti di persidangan ya. Tunggu saatnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Foni. Bu Foni. Siap. Jadi tadi sudah banyak diterangkan bahwa eksepsi kami ditolak. Itu eksepsi kami ditolak itu berdasarkan atas pertimbangan hakim yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena bila seandainya eksepsi ini diterima, justru ada cerita yang kosong yang tidak terangkai. Jadi putusan hakim itu berdasarkan atas fakta persidangan dan bukti yang didapat. Nah nanti dalam perjalanan pokok perkara ini akan terungkaplah justru itu keinginan kami, bukti apa yang ada dan fakta persidangan yang terjadi. Dan ini adalah hal momen yang terindah bahwa kelak kami berpikir bahwa nanti dengan dasar itulah hakim akan memutus bahwa perkara ini adalah perkara yang tidak wajib atau tidak harus diterima. Jadi putusannya bahwa klien kami tidak bersalah. Kami berharap begitu dengan proses perkara nanti berjalan.
Jadi itu dari saya, semoga ini menjadi inspirasi nanti ke depan bahwa kebenaran dalam melakukan proses keadilan itu semua terangkai dengan sistem yang ada yang berjalan, yaitu sistem peradilan pidana yang dijalankan. Terima kasih. Iya, Bu Ida. Masing-masing punya kepakaran ini, jadi saya Terima kasih. Hari ini jadi gabungkan. saya penuh doa agar Allah memberikan yang terbaik. Secara semua pengacara sangat menginginkan eksepsi. Saya yang menyatakan bahwa jangan eksepsi karena ini harus ada pembuktian. Biar tahu diri Hotman Paris, dia gali lubangnya sendiri. Kita buka semuanya, apa pornografi porno aksinya. Dia menyatakan dia pacaran, cium-cium di depan kombes di lantai 15 atau lantai 16 itu. Itu sudah ada pengakuannya sendiri. Lantai 15 ya. Nah, ini karena eksepsi ini jangan salah paham ya semua. Eksepsi ini adalah syarat dalam hukum perdata, dalam hukum kita melakukan KUHP ini. Itu syarat. Nah, kami banyak yang berdoa agar Allah memberikan yang terbaik. Biar ini terang benderang. Jangan nanti tidak jelas perkaranya. Apa difitnah terus Rasman semua Rasman. Sementara kebusukannya ditutupi. Enggak akan bisa kau tutupi kebusukanmu. Kami sudah punya pembuktian dan punya kesaksian. Ingat Hotman Paris, saatnya kau jatuh ke dalam lubangmu sendiri. Insya Allah kebenaran tidak akan pernah tertukar. Terima kasih kepada hakim yang luar biasa. Saya tadi menganggap hakimnya ini bijaksana agar perkara ini terang benderang. Dan kepada jaksa, tunggu ya jaksa, kalian mendakwaan, kalian bisa dapat mendalilkan. Jika tidak dapat mendakwaan, kalian tidak bisa mendalilkan, kalian adalah termasuk orang-orang yang berperkara dalam keadaan sesat. Ya, kita sampai akan laporkan ini kepada yang berwenang. Tuhan yang Maha Esa. Apalagi Tuhan yang Maha Esa. Berarti tanggal 6 Hotman itu wajib hadir bang, tanggal 6. Tanggal 6 itu saudara Hotman Paris wajib hadir. Seandainya tidak hadir gimana bang? Dia berarti Tidak takut. hadir berarti dia takut. Takut. Jadi dia wajib hadir. Dan itu tadi teman-teman saya ini pada nunggu ke Hotman. Apalagi saya. Kalau tidak hadir, Kalau Pak, saya kan akan head to head kan. Apalagi ada iklim hakim di sebelah saya. Kan saling kita tanya. Ada apa dengan kalian? Jadi kami tadi sebenarnya saya menyimak dengan seksama kalimat per kalimat yang dibacakan oleh ketua majelis. Di situ terlihat bahwa pertama tentang sesuai atau tidaknya perkara ini diperiksa di PN Jakarta Utara. Pertimbangannya tadi ya jelas karena ada dua pemikiran, bisa di Jaksel, bisa di Jakarta Utara. Mereka mengambil poin Jakarta Utara dan pertimbangan saksi dan lain-lain. Boleh saja. Contoh saya juga melaporkan Denis Caryesta. Dia melakukan itu di Jakarta, tapi saya melaporkan di Polda Sumut dan diterima dan jadi tersangka. Kemudian yang kedua error personal. Hakim berpendapat tidak, ya kita juga tidak. Hanya kita menyampaikan pemikiran kita. Kemudian beliau hakim, ketua majelis dan anggota majelis berpendapat dan memutuskan bahwa untuk posisi saya sebagai lawyer, apakah dalam menjalankan tugas atau tidak, apakah melekat imunitas atau tidak, hakim meminta ini diteruskan dibuktikan ke pengadilan untuk pembuktian. Saya kira dari situ sudah terlihat rangkaian kata-katanya bahwa mereka sudahlah, kita lihat aja siapa di antara kalian yang benar. Apakah saya benar pengacara pada saat itu atau tidak? Atau ada iklim hakim yang berbeda yang kata Pak Lecu. Jadi itu dari kami, gitu ya. ya kalau dia tidak dapat hadir berarti dia pembohongan publik. Berarti dia main-main kan. Hotman takut. Kalau nggak hadir, Hotman kau pengecut. Ya, kau buka aja Kau celana pengacara ganti pengecut kau. kau. Ya Hotman nih. Kau pengacara pengecut. Ya silakan. Baru kemudian Selamat Riyadi itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya pikir
dalam kesempatan ini saya tidak bisa bicara banyak karena memang tadi pakar-pakar hukum, senior-senior advokat sudah terlebih dahulu menjelaskan tentang putusan hakim tadi. Tapi saya mau memberikan sedikit informasi. Artinya saya sejujurnya kecewa dengan pertimbangan hakim. Sejujurnya saya kecewa. Kenapa? Pertama, kita mengetahui bahwa dalam hukum dikenal azas res judicata pro veritate habetur, di mana putusan pengadilan haruslah dianggap benar. Kami sebagai pengacara menyadari ini, kan gitu. Jadi kami hormati putusan pengadilan ini, tetapi dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh hakim tadi lebih banyak mengambil pertimbangan-pertimbangan yang kami ajukan dalam eksepsi dan juga bantahan jaksa penuntut umum. Sedangkan materi pokoknya tidak begitu gamblang dijelaskan. Poin terakhirnya saya simpulkan, ditolaknya eksepsi ini hanya karena materi eksepsi dianggap perlu pembuktian pada pengadilan. Kan begitu. Betul. Tapi itu tidak apa-apa, artinya membuka ruang. Eksepsi ini akan kembali diputus nanti di putusan akhir, kan begitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan persiapan persidangan, hampir sama poinnya dengan apa yang disampaikan oleh para senior. Teman-teman media, kami pikir ini akan menjadi sebuah fakta, sebuah cerita yang sangat fenomenal, yang harusnya lebih ramai dari sekarang. Teman-teman harus meliput ini karena ada beberapa fakta yang kami selama ini tidak bisa sampaikan di depan media, karena ini ya memang diatur secara undang-undang tidak boleh diperlihatkan karena memang ada kandungan pornografi. Tetapi demi hukum, kalau di pengadilan itu semua diperbolehkan. Alhamdulillah kita sambut baik. Tadi saya lihat ada beberapa teman-teman media yang sudah live. Artinya hakim tidak lagi mempersoalkan terhadap teman-teman media yang live membawa kasus ini. Kami mohon beritakan ini kepada publik supaya publik tahu siapa dan bagaimana seorang Hotman Paris Hutapea dan bagaimana faktanya apa yang dilakukan oleh Pak Rasman Arif Nasution. Saya pikir ini akan membuka fakta baru ataupun pandangan baru terhadap Pak Rasman Arif Nasution yang saya mohon maaf Pak, harus diceritakan faktanya. Selama perjuangan dari 2022 sampai dengan hari ini, kami adalah orang yang terzolimi. Bahkan kalau netizen bilang kami ini public enemy, tapi teman-teman, kami ini bertindak berdasarkan pikiran, berdasarkan hati, dan berdasarkan nurani kami. Semua kami lakukan demi kemanusiaan. Kenapa sejak awal Pak Rasman menerima Iklim Hakim sebagai kliennya? Murni karena pertimbangan kemanusiaan, murni karena ada perempuan yang diduga dilecehkan seksual. Perbuatan apa yang diduga melakukan pelecehan seksual itu nanti di pengadilan teman-teman akan melihat, dan silakan netizen, publik menilai semuanya, siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian terakhir poinnya, kami pikir ini adalah pertarungan lawyer-lawyer besar di negara ini. Jadi mohon kepada siapapun, baik pejabat di negeri ini ataupun orang biasa yang mungkin mempunyai pengaruh, apalagi kalau kita sebut selama ini ada invisible hand, jangan coba-coba mengintervensi kasus ini. Karena sejatinya kami akan melakukan perlawanan kepada siapapun. Saya pikir itu Pak, terima kasih. Baik, Bung Leo. Bung Leo datang nih. Ketua Umum FBI. Bang, sini yang juga penerima kuasa. Bang, dari Iklim Hakim. Bang, Bung Leo.
Iklim hakim yang mana Bang Rasman? Nah, itu dia yang tanda tangan kuasa. Baik, apa pertanyaan apa? Bang, tadi kan sebelum nanti juga dijawab oleh saudara. kan dia bilang mengajukan saksi korban. Nah, kan pertanyaannya kan korban itu kan abang sama Bukan. Korban itu maksudnya Hotman Paris. Oh, saksi daripada Kan dia korban. pelapor. Jadi kategorinya kategori korban. Baru 2 lagi saksi. Saksi daripada korban. Nanti itu akan dijelaskan kan, apalagi Bung Leo sebenarnya sudah kita siapkan menjadi saksi. Dan saksi kunci. Nah, kalau kemudian ada saudara Binto yang juga sebenarnya tahu persoalan ini secara persis. Dan karena itu kita berharap persidangan nanti itu saudara Hotman ya sudah, begini banyak orang menunggu Anda sudah untuk buka-bukaan. Memang ada fakta yang tidak mungkin kita ungkap gitu. Silakan Bung Binto. Kan ada hubungan. Bung Binto ini. Kan ada hubungan ya? Ada hubungan. Ada hubungan, ada gini lagi. Pada intinya hari ini kami penasihat hukum terdakwa berbeda pendapat dengan majelis hakim. Kami menghormati putusan dan pastinya tanggal 6 akan menjadi seru karena ada ya kalau dibuka untuk umum bisa kita ungkapkan ada perbuatan asusila di situ. Karena kita pengacara sudah baca berkas, kita tahu ada berapa kejadian ya kategori perbuatan asusila di situ. Cuma nggak bisa kita sebutkan secara umum. Nanti kalau di hakim berkenan membuka persidangan, mungkin dari situ bisa teman-teman media. Hakim sudah boleh kan online, live. Iya. Mudah-mudahan nanti teman media bisa meliput di tanggal 6 Februari. Jadi intinya begini, saya tambahkan lagi sedikit ya. Sebenarnya persidangan bukan mendakwa Bang Rasman Adi Prasetyo, tapi mengkultuskan Hotman Paris sebagai pengacara pornografi dan pengacara mesum ya. Sebenarnya gitu. Jadi putusan pengadilan ini sebenarnya kita sudah tahu arahnya kemana. Ada gini-gini loh. Iya, tetapi justru jilat-jilat lagi. Justru proses pengadilan yang sekarang berlanjut ini bukti daripada, insya Allah ya, ini bukti daripada penyematan sebagai pengacara mesum terhadap Hotman Paris. Nanti kita tunggu tanggal 6, kita akan buka semua bagaimana mesumnya, bagaimana pornografinya Hotman Paris ya. Nanti akan dilegalkan seluruh Indonesia sampai kapanpun. Tunggu aja. Jadi kesempatan pengacara pelecehan seksual, pengacara pornografi, pengacara mesum, pengacara mesum itu akan disematkan pada beliau. Akan ditutup beling-belingnya. Jadi selama ini orang kan biasanya kalau saksi korban itu diperiksa kan yang terdakwa itu kan cemas, pengacaranya kan was-was. Kami tidak, kita malah menunggu. Apalagi ketika iklim hakim itu dipakaikan baju forum bata intelektual oleh ketua umum dan di Kementerian PPH, dia bercerita di sana tangisan dia. Nah ini silakan Bung Leo sedikit sebagai saksi sampaikan. Nanti dia pasti dia kan. Untuk lebih ini kan saksi mahkota. Ya. Jadi ditunggu nanti dipanggil. Kalau sekarang dikeluarkan Jadi seru teman-teman media memang harus datang untuk melihat bagaimana seorang Hotman sebenarnya. Bagaimana perilaku dia sebenarnya. Yang dia frame seolah-olah dia orang paling suci, paling baik. Bagaimana iklim hakim. Maka ada di tanggal 6 hari Kamis jam 10 pagi. Bang, artinya abang merasa bahwa tuduhan Hotman terhadap abang ini merasa bahwa terzolimi gitu ya bang, yang gak bersalah. Saya bilang bukan saja terzolimi, ini manipulatif sudah. Tapi tidak apa-apa, sebagai seorang lawyer, saya menjadi resiko hukum bagi saya ketika membela ada orang yang berkhianat. Tapi dalam hal ini iklim hakim ya, tapi saya harus tegar. Begitu juga dengan misalnya saya pegang Fadel, dilaporin juga sama NF. Ya sudah, itu konsekuensi. Mana ada sih seorang petarung atau pelaut yang handal tanpa dengan gelombang yang dahsyat? Gak ada itu. Ya, jadi teman-teman saya ini para nakoda-nakoda yang jago-jago semua ini. Saya sekarang di sini posisi sebagai penumpang. Tapi saya akan beritahu tujuan saya itu ke sini. Saya ingin ke Sibolga kalau dari kampung saya. Kaptennya banyak sudah nakoda. Nah, jadi saya dibantu ke sana. Di tengah laut ada gangguan, gelombang-gelombang. Nah, itulah kalau kita ibaratkan Hotman Paris dengan iklim hakim yang mengaku ini bukan kapal yang dibawa, tapi ini sampan, kira-kira begitu.
Nah, di dalam kapal itu ada pemerkosaan, kira-kira begitu. Iya. Nah, itu nanti kita lihat. Ya. Bukti-buktinya udah kuat Lengkap. banget. Sudah sangat lengkap. Tunggu tanggal 6. Sudah sangat lengkap. Boleh di-spill sedikit nggak bang? Apa? Oke, thank you ya. Ini kan saksi korbannya wajib untuk hadir. Ketika nanti dia menolak dan ibaratnya cuek seperti itu, apa imbasnya? Takut dong dia berarti. Hilang haknya. Hilang haknya. Boleh dijelaskan? Hilang hak dia dan berarti dia takut berhadapan dengan majelis, berhadapan dengan jaksa, berhadapan dengan kami, karena kita akan bertanya dan kita akan buka-bukaan. Dan justru itu gerbang kita untuk menuntut balik. Iya, datanya lengkap di kita. Gerbang kita Nanti menuntut balik. Bung Leo akan bercerita dari versi kami gitu ya. Sekarang dari sisi jaksa, baru dari versi kami. Bang, nanti seandainya pelapor tidak datang dan keputusannya dibatalkan, ada langkah-langkah selanjutnya. Ya nanti kayak kejadian Nikita Mirzani dong. Pelapor tidak datang, sepanggil sekali, 2 kali, 3 kali Dia bebaskan. Tapi saya kira dia pasti datang. Tapi kalau dia datang mesti siapkan mental, pikiran, bukan pasukan. Kalau pasukan dia banyak, kita nggak ada urusan. 1000 kok taruh makin kita kejar itu. Tapi Nggak ada urusan itu. Hah? suatu saat Pasukan kita juga banyak. Hah? ada langkah untuk menuntut balik apa memperkarakan lagi, Pak? Apa? Seandainya nanti Hotman tidak datang, perkara ini dibatalkan, ya kan, digugurkan, Abang akan niat Pastilah kita ambil laporan balik. Pasti ada. Satu ya, saya terima kasih kepada Bang Hercules yang telah menelpon saya, menanya perkembangannya, saya sudah info. Beliau bilang kalau ada yang ganggu info ke saya. Sekarang nambah lagi nih pembasmi, juga bantu kita, tambah lagi FBI. Saya kira orang semua tahu lah kalau yang berorganisasi di lapangan itu Rasman, bukan dia. Hotman itu cuma klub ke sana, klub ke sini gitu. Oke, thank you. Oke, makasih.